Pesta Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, kita dibimbing Tuhan untuk kembali melihat hidup kita masing-masing sebagai murid Tuhan. Tentulah kita akan dengan penuh keyakinan mengatakan, aku ini murid Tuhan. Dan hari ini melalui Injil Tuhan kita dibimbing dengan dialog antara Yesus dan para muridnya, di mana para murid mungkin seperti kebanyakan orang dan mungkin kita ini. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ingin menjadi yang terbesar. Namun apa yang dijawab oleh Tuhan menanggapi hal ini? Tuhan membimbing para muridnya dengan pelan-pelan untuk menghayati semangat menjadi murid Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengatakan demikian, aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kata bertobat ini menjadi salah satu ikon orang Katolik. Bahkan bertobat itu menjadi kekayaan gereja, di mana ada di dalam 7 sakramen. Sakramen tobat, sakramen di mana kita mengalami keluhuran kemahakuasaan Tuhan. Nah, kalau tobat ini menjadi kekasan kita, kita boleh bertanya, aku ini mudah bertobat atau aku ini sulit bertobat? Kita bisa merenungkannya secara sederhana. Kalau aku diberitahu, apakah aku ini pribadi yang terbuka, dinasihati, apakah aku ini mau menerima dengan lapang dada dan akhirnya menjadikan nasihat itu sebagai berkat? Atau aku ini adalah pribadi yang sulit menerima nasihat, bahkan kalau dinasihati ngeyel? Semoga kita boleh merenungkan hal ini. Yang kedua, Tuhan membimbing kita, sedangkan barang siapa merendahkan diri, murid Tuhan dibimbing untuk memiliki semangat merendahkan diri. Dengan kata lain, dengan sederhana, pantang untuk sombong. Kita boleh melihat diri kita ketika kita mungkin berhasil, mungkin bisa melakukan sesuatu, apakah kita sadar itu karena Tuhan berkenan? Itu karena Tuhan mengizinkan, itu karena Tuhan memberkati, bukan karena diriku saja. Kalau kesadaran ini ada, disitulah sungguh kemuritan itu tumbuh dalam hati kita. Namun ketika kita berhasil, kita mengatakan, lah aku sopo to, wong aku. Kalau seperti itu, berarti sungguh keakuannya luar biasa. Dan itulah yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
Kita semua pernah menjadi anak kecil. Dan anak kecil itu seringkali menjadi suatu yang lucu. Dek, nanti kalau bapak ini datang bilang ya, ibu sedang pergi. Lalu seorang tamu datang, ibu di mana? Kata ibu, aku suruh bilang ibu sedang pergi. Begitu tulusnya seorang anak itu, kita boleh melihat diri kita ini, apakah aku ini masih punya ketulusan. Dan yang kedua, seorang anak pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Artinya seorang anak itu punya kemauan yang besar. Dan di dalam permenungan yang dalam, kemauan itu diterjemahkan oleh bangsa ini dengan kata-kata yang bagus sekali. Ada kemauan, ada jalan. Dan sebagai pribadi Katolik kita tahu Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi, kalau anak kecil itu punya kemauan, berarti disitulah langsung Tuhan hadir sebagai jalan. Ada kemauan, ada jalan. Maka ketika kita memiliki semangat seperti anak kecil, kita selalu punya kemauan untuk bertumbuh. Dan saat itulah Tuhan hadir. Dan semoga kita dimampukan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.